Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, di antara khasnya Ramadan yang wajib hukumnya adalah zakatul fitri. Di samping saum, yang wajib di bulan Ramadan, yang khas di bulan Ramadan itu zakatul fitri. Karena zakatul fitri ini zakat yang memang erat hubungannya dan memang dikaitkan dengan Ramadan. Prinsipnya, kalau ada orang meninggal dunia di awal Ramadan misalnya, maka dia wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kalau ada orang anak yang lahir sebelum sholat Id, maka dia juga wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Nah, karena memang saya ulang, zakatul fitri ini erat hubungannya dengan bulan Ramadan. Nah, ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan, karena nanti kaitannya dengan nisab dan haul misalnya. Nah, saum ini kaitannya hubungan antara kita dengan Allah. Sementara kalau zakatul fitri itu tidak hanya hubungan antara kita dengan Allah, tapi kita dengan sesama. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saya ulang, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Karena di antara syarat kemuliaan di dalam Islam adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Jadi antara syarat kemuliaan itu dalam Islam adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Dengan kata lain, kalau ingin kita tidak terhina, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Atau dengan kata lain, kalau ingin mulia, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Perihal berbuat baik pada sesama ini, tampaknya saja kita itu berbuat baik pada sesama, padahal sejatinya kita itu sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena dalam Islam ada rumus, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan sekecil apapun itu kembali kepada kita, termasuk kebaikan dan keburukan yang kita buat kepada orang lain. Maka walaupun kita melihat tampaknya ada orang yang berbuat baik pada orang lain, sejatinya dia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Sebagaimana ketika ada orang yang berbuat jahat pada orang lain, sejatinya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaih lianna Allah yaqul man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya
siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa mengutip satu kisah, menceritakan seorang syekh kalau kedatangan tamu, menceritakan masalah kehidupannya, seringkali syekh itu mengatakan bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Lama-lama di antara jamaahnya ada yang mungkin agak kesel gitu ya, dia nanya, ya syekh, ya imam, saya ini punya masalah, kok malah suruh bantu orang lain. Maka kata beliau, lah kamu itu nggak percaya apa dengan hadis Muslim itu tentang sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah itu menutup aib seseorang yang menutup aib saudaranya dunia akhirat. Allah itu akan mempermudah urusan seseorang yang mempermudah urusan sesama muslim dunia akhirat, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Jadi saya ulang, tampaknya saja kita itu berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Bahkan tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Bahkan ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang saat ini kita alami, sebagian kita mungkin ada yang mengalami keadaan-keadaan yang baik, yang mulia, yang sejahtera, dan lain sebagainya. Bisa jadi apa yang terjadi pada kita dalam bentuk kemuliaan, kebahagiaan, kemudahan itu karena kita dulu pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi bisa jadi kemuliaan-kemuliaan yang kita peroleh saat ini itu biidznillah terjadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Karena dalam Islam diterangkan bahwa dalam hadis Sahih Muslim diantaranya ukamakal ketika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, di atasnya ada malaikat yang berkata walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga, walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini perihal ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Demikian juga ketika kita berbuat zalim pada orang lain. Ketika kita berbuat jahat pada orang lain, kelihatannya saja kita itu jahat kepada orang lain, padahal sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Dikatakan dalam hadis itu, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertaubat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa hadis ini walaupun gharib maknanya sahih? Karena hadis ini bersesuaian dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud. Ketika seorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit dia ditolak, dibanting ke bumi, di bumi ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata tidak pantas. Maka Allah berfirman, serahkan kepada yang melaknat itu sendiri, maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Makanya saya ulang, berhati-hati. Walaupun tampaknya seseorang itu berbuat zalim pada orang lain, padahal sejatinya dia sedang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam Islam juga ada rumus tentang fajazau hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Saya ulang ya, balasan dari kebaikan dalam Islam itu adalah kebaikan yang serupa kali 10. Itu rumus juga itu, fajazau hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Maka di dalam Islam itu kalau kita memaafkan, itu balasannya kita diampuni oleh Allah.
kelihatannya kita memaafkan orang lain, tapi tanpa kita sadar itu mengundang ampunan Allah untuk kita. Di dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 22, Allah berfirman, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum." Boya berlapang dada dan boya memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah suka kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Sehingga dalam hadis Riyadhus Shalihin di bab tentang keutamaan memaafkan, ketika ada seseorang yang memaafkan saudaranya, Allah berfirman, dia maafkan saudaranya, padahal aku adalah zat yang maha pemaaf, maka aku maafkan juga dia. Kenapa? Karena balasan memaafkan adalah kebaikan yang serupa itu dimaafkan juga, masih kali 10. Kali 10-nya bagaimana itu bentuknya? Bisa dahsyatnya ampunan Allah untuk kita, sehingga akan banyak dosa yang diampuni oleh Allah untuk kita, dan atau Allah gerakkan banyak hati yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti, untuk mereka kemudian ditiadakan ghil dalam hati mereka dan berkata, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Ternyata di antara mereka adalah kita. Sehingga itu akan memudahkan hisab kita nanti di akhirat, insya Allah. Kelihatannya saja kita memaafkan orang lain, tapi tanpa kita sadari kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ya tadi itu, fajaza'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa dikalikan 10. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.